Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat berjumpa lagi pada kuliah pendidikan Pancasila. Ini adalah materi pertemuan kedua. Yang sebelumnya, pada pertemuan pertama, kita membahas sejarah Pancasila sebelum kemerdekaan, maka kita akan melanjutkan pertemuan ini Pancasila dalam Orde Lama, Orde Baru, dan Republik. Masih ingat teman-teman bahwa perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil sidang BPUPKI yang pertama. Sidang BPUPKI yang kedua itu merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Nah, kali ini pada sidang BPKI 18 Agustus 1945 ini hasilnya adalah pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar, lalu ada memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Untuk sementara tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Nah, ini juga ada hasil sidang kedua dan ketiga. Hasil sidang PPKI kedua yaitu putusannya adalah menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan merujuk gubernurnya, lalu menetapkan 12 departemen menteri, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Lalu hasil sidang PPKI yang ketiga adalah pembentuknya komite nasional, ada PNI, lalu ada tentara kebangsaan. Next, pada saat masa setelah proklamasi kemerdekaan ini, artinya itu apa sih setelah adanya sebuah negara menyatakan proklamasi? Ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara proklamasi Republik Indonesia. Nah, pada saat Orde Lama, sebagai hasil dari KMB atau Konferensi Meja Bulat ini ditandatangani adanya sebuah persetujuan yaitu pada 27 Desember 1949 ini bahwa Indonesia yang mulanya adalah republik menjadi konstitusinya berubah menjadi konstitusi RIS, menentukan negara serikat, yaitu terdiri dari 16 negara bagian. Efeknya apa? Dalam mukadimah konstitusi RIS ini telah menghapuskan jiwa, semangat maupun isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, proklamasi kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terperinci, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat Pancasila yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu timbullah gerakan unitaris, di mana rakyat untuk membentuk negara kesatuan, yaitu dengan menggabungkan diri dengan negara-negara proklamasi yang berpusat di Yogyakarta. Pada kenyataannya, orientasi pemerintah berasas pada demokrasi liberal,
Walaupun pada RIS ini hanya berlaku hingga 17 Agustus 1950 ini. Tetapi jiwanya merupakan terdapat penyimpangan yang terhadap nilai-nilai Pancasila. Ini penyebabnya adalah sistem multipartai. Lalu secara ideologis Mukadimah Konstitusi sementara ini tidak berhasil mendekati perumusan otentik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal sebagai Declaration of Independence, yang dimana ini merupakan strategi ke arah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, ini hasil dari KMB. Rumusan ke-6 konstitusi Pancasilanya terdapat seperti ini. Berdasarkan pengakuan ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu pada saat adanya perubahan pada tahun kan RIS itu hanya berlaku dari 1949 sampai 1950. Perubahan lagi mengenai perubahan Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu adalah perubahannya. Lalu berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara dilaksanakanlah pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante yang akan mengemban tugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar, dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Setelah itu muncullah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, dari Undang-Undang Dasar sementara 1950, lalu adanya pemilu pertama 1955, lalu muncul Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya adalah pembubaran konstituante, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali UU DS tahun 1950. Yang ketiga, dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang keempat, berdasarkan Dekret Presiden tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku kembali di negara Republik Indonesia. Nah, rumusan ke-8 Pancasila. Kegagalan konstituante untuk menyusun sebuah undang-undang yang akan menggantikan Undang Dasar sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 ini menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini mengambil langkah bahwa Kepala negara salah satunya menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945. Jadi kembali lagi menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Pada masa Orde Baru, perwujudan dari tuntutan rasa keadilan dan kebenaran. Adapun isinya ada tritura ya masa Orde Baru ini. Yaitu apa? Pembubaran PKI dan Ormas. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI. Lalu adanya tuntutan penurunan harga. Ini
tadi pemilu pertama. Nah, pada saat parlemen melakukan sidang tentang dasar negara, anggotanya menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian yang lain tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Namun, adanya dekret presiden itu seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada pembelakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ini menuntut konsekuensi sebagai berikut. Penulisan Pancasila termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara harusnya dilaksanakan sebagai amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan segera membentuk MPRS dan DPAS. Ini adanya terjadi pelanggaran pada masa Orde di mana pada saat itu Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup melalui TAP nomor 3 MPRS tahun 1960. Kekuasaan Soekarno berada di puncak piramida, berada pada posisi tertinggi, membawahi ketua MPRS dan DPR. Ini tentunya berlawanan dengan negara demokratis ya, dimana seharusnya rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Efeknya apa? Muncullah peristiwa G30 SPKI yang menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, yang kemudian dikenal dengan adanya Super Semar, surat perintah 11 Maret yang berisi perintah presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah dalam pengamanan untuk penyelamatan keadaan. Orde Lama berakhir, maka kekuasaan diberikan kepada Jenderal Soeharto, yaitu pada 11 Maret 1966. Adanya Super Semar itu isinya memulihkan keamanan dengan cara menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta ormasnya, membubarkan PKI dan ormasnya, serta mengamankan 15 menteri menjadi indikasi terlibat G30 SPKI. Lalu Presiden Soeharto setelah menjadi presiden ini mengeluarkan impres tentang penulisan dan pembacaan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Mengajukan usul pada MPR tentang pedoman pengayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Isinya adalah supaya pemerintah dan DPR menyebarluaskan P4 ini berisi penataran bagi pegawai negeri, lalu dikeluarkan juga Kepres. Banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undang-undang itu, namun dengan kekuasaan rezim Soeharto yang makin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentang keputusannya tersebut. Kemudian pemerintah Orde Baru melaksanakan pemilu pada 1973.
Misinya itu apa? Melanjutkan pembangunan 5 tahun dan menyusun serta pelaksanaan rencana 5 tahun dalam rangka GBHN, membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila, dan melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional. Nah, ini adanya perubahan, teman-teman bisa baca. Ini ya perubahan-perubahannya, teman-teman bisa. Ini banyak sekali versinya. Sehingga saat ini rumusannya seperti ini. Nah, dari perubahan-perubahan itu, hal-hal yang utama itu sebenarnya apa, teman-teman? Bahwa Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara, founding fathers. Pancasila bersumber digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan, di mana dijelaskan di sini bahwa artinya dijadikan apa? Dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, jadikan sebuah pedoman, nilai-nilainya itu menjadi pedoman, menjadikan dasar dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Alasannya apa, teman-teman? Sebagai identitas, kepribadian. Nilai-nilai Pancasila itu kan diambil dari kepribadian bangsa Indonesia ya, masyarakat umum Indonesia pada saat itu. Yang kedua, sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, lalu sebagai jiwa bangsa dan sebagai perjanjian luhur. Nah, teman-teman, itu adalah sekilas tentang penjelasan Pancasila di Orde Baru dan Orde Lama serta pada saat reformasi. Teman-teman bisa mempelajari kembali sejarah itu dengan meresum ya, masih berkaitan dengan tugas 1. Nanti tugasnya dikumpulkan, apabila ada yang kurang jelas bisa